Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yesaya pasal 41. Saya akan bacakan di ayat 8 sampai ayat 10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, kita tekankan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan bisa terjadi kepada siapa saja. Waktu itu umat Tuhan sedang mengalami ketakutan. Apa yang sedang mereka takutkan sebenarnya? Mereka sedang ketakutan terhadap kekuatan kerajaan Persia yang sedang menginvasi bangsa-bangsa. Tidak terkecuali Babel juga menjadi target berikutnya. Wajar kalau umat Tuhan waktu itu menjadi takut karena penyerangan Persia ke Babel terjadi di akhir-akhir dari masa pembuangan Yehuda. Mereka berpikir sebentar lagi masa pembuangan akan berakhir. Tetapi bagaimana jika Persia berhasil mengalahkan Babel? Bagaimana dengan nasib kita selanjutnya? Pasti kita tidak jadi pulang. Pasti masa pembuangan ini akan lebih panjang lagi. Bisa jadi di tangan Kores, Raja Persia, keadaan kita jadi lebih buruk. Itu yang tergambar ya, kondisi yang tergambar dalam pikiran umat Tuhan waktu itu ketika mereka mendengar bahwa bangsa Persia akan menyerbu, akan menyerang Babel. Kita bisa melihat ketakutan-ketakutan itu bukan saja dialami oleh umat Tuhan, tetapi ketakutan itu sedang dialami oleh semua bangsa ya. Yang sedang mengalami ketakutan dan kegentaran bukan saja orang-orang yang ada di Babel, tetapi semua kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi pun mengalami ketakutan. Kita bisa melihat hal itu di ayat yang kelima, dikatakan demikian. Pulau-pulau telah melihatnya, ya, melihat bangsa Persia, Media Persia sebagai kekuatan baru yang akan menghancurkan, yang akan menguasai bangsa-bangsa. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan semakin mendekat. Bangsa Persia datang, ya, Media Persia datang semakin mendekat. Dan semakin kekuatan itu mendekat, mereka semakin mengalami ketakutan. Dan ketika penyerbuan Media Persia semakin mendekat dan ketakutan melanda semua bangsa, Tuhan berjanji akan menyertai, akan menjadi penolong bagi umatnya. Kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-8 diteguhkan, tetapi engkau Israel hambaku. Ini Tuhan akan mengadakan perbedaan. Bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi bisa dilanda ketakutan. Kata firman Tuhan, tetapi engkau hambaku Israel. Mereka bisa takut, tetapi Tuhan mau meyakinkan bahwa ketika Tuhan mau menjadi penolong dalam kehidupan umatnya, maka apa yang mereka takutkan itu tidak akan dialami oleh mereka. Dalam kondisi takut itulah Tuhan berkata, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, akan menyertai engkau, akan menopang engkau, akan membawa engkau masuk dalam kemenangan. Ini poinnya. Justru raja yang selama itu dianggap akan menambah kesengsaraan, tetapi Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya.
Saya akan bacakan dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melututi raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Memang Kores akhirnya berhasil menginvasi bangsa-bangsa, bahkan Babel pun berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh Kores. Tetapi justru Kores yang selama itu dianggap sebagai kekuatan yang menakutkan buat umat Tuhan, tetapi Tuhan pegang hatinya, Tuhan arahkan hatinya untuk menjadi hambanya, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 23 dikatakan, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Isra 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini masih tindakan-tindakan Kores bagaimana dia ada di tangan Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, jadi tahun pertama umat Tuhan itu mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang selama ini mereka takutkan justru diubah dibalik oleh Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Puji Tuhan, justru Tuhan memakai Kores untuk memulangkan bangsa yang sedang ada di dalam penawanan itu. Koreslah yang dipakai Tuhan, bukan kekuatan mereka. Mereka takutkan, mereka tidak alami. Tapi justru kalau Tuhan menyertai, Tuhan menolong, yang mereka takutkan, bahaya, ancaman itu tidak akan dialami oleh umat Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan kita renungkan dan kita yakini bahwa kalau Tuhan menolong kita, Dia menolong dengan sempurna. Selama ini apa yang kita takutkan, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak baik kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Biar Tuhan menyertai setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan. Menyertai juga bangsa kami. Kayak berdoa buat bangsa kami dalam penyelenggaraan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Ya Tuhan, memakai bangsa kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyatakan berkat-berkat-Mu buat bangsa Indonesia, berkat-berkat-Mu juga buat bangsa-bangsa yang lain. Penyertaan Tuhan membawa jemaat untuk masuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun kondisi seperti menakutkan, biarlah apa yang kami pikirkan yang selama ini mungkin menjadi ketakutan-ketakutan bagi kami. Tapi justru di masa-masa itulah kami akan masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan juga tolong biar kasih karunia Tuhan turun bagi kelompok radikal dan intoleran yang mau menghancurkan NKRI. Tuhan selamatkan Indonesia dari perpecahan dan kehancuran. Tuhan jagai biar Indonesia tetap utuh. Engkau jagai juga kedamaian, kerukunan. Tuhan limpahkan segala yang baik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di hati kami dan kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Terima kasih, doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.